berkumpul di dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bersama-sama berdoa agar supaya Tuhan terus menjaga, memelihara, bahkan melindungi kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita bawa syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami bisa kembali lagi Tuhan beribadah secara online. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biar Roh Kudus Kau yang bekerja melawat kami Tuhan, menjamah kami dengan kuat kuasa dalam Tuhan, agar kami Tuhan saat pagi hari ini kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah online Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa sembah kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, naikkan pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan.
Oh Roh Kudus bekerja di tengah-tengah saat pagi hari ini Tuhan. Segarkan setiap jiwa kami pagi hari ini Tuhan. Puaskan hati kami ya Tuhan. Kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai, mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja saat ini, yang sanggup menjamah setiap hati kita pagi hari ini. Amin. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan akan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan akan kesetiaan dalam kehidupan kami.
Dan bersama Tuhan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan, untuk ditambah oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami siap diperbaharui Tuhan. Hati kami siap diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Pikiran kami siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah yang berkuasa, yang sangat mengubahkan kami, memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawalanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawalanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawalanku yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami yakin hadirat-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur buat firman-Mu, sehingga kami boleh berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Amin. Komitmen untuk setia. Bagaimana agar tetap setia? Ya, ini background-nya ini adalah sebuah gereja besar sebenarnya di Eropa. Sekarang titik kosong hanya ada satu orang. Berarti dia tetap setia. Ya, kita lanjut. Ini kita pengen tahu dulu gambaran kesetiaan itu apa sih, Bapak-bapak itu? Maksudnya gambaran kesetiaan itu begini. Dalam benak kita, kesetiaan itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita kata benda itu gampang ya. Misalnya kita bilang mobil, langsung kita semuanya sama berpikir itu ada kendaraan roda 4 gitu. Cuman mungkin bedanya masing-masing punya merek yang beda. Yang satu mungkin Mercy, yang satu mungkin Alphard gitu, atau yang lain gitu. Nah, sekarang kita akan lihat gambaran setia itu apa. Karena begini nih, Bapak-bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita mempunyai persepsi yang salah tentang kesetiaan ini. Makanya ini saya bagi menjadi 3 gambar ini. Yang dari sini ya, Bapak-bapak Ibu, dari pertama di sini dikatakan ini ada cowok sama cewek, malah kepencet. Ini ada cowok sama cewek. Ini sebenarnya adalah pernikahan dia. Mereka berpikir ini bagaimana mereka bisa setia. Mereka ada amarah, tapi mereka masih dalam ikatan. Itu gambaran dari keluarga. Kemudian yang bawah, beberapa istri menganggap bahwa pria yang setia itu yang bisa dikendalikan. Disuruh apa saja mau. Saya nggak bilang bapak-bapak, ibu-ibu ya, cuma ada gambaran kesetiaan itu seperti itu. Ya, pokoknya kalau cowoknya itu bisa mau mengerjakan apa yang saya mau, itu adalah cowok yang setia. Itu di keluarga. Demikian juga cowok-cowok nganggap istri yang setia itu, ya itu pokoknya yang melayani dia. Itu istri yang setia. Itu kadang-kadang gambaran setia seperti itu. Kalau di kantor, misalnya itu, gambaran setia itu apa? Gambaran setia itu adalah karyawan yang saya omelin abis-abisan, dia tetap kerja. Itu setia.
atau yang di bawahnya itu yang di laptop sampai dia kerja pusing, lembur, itu adalah gambaran setia menurut bos. Kadang-kadang begitu. Kalau di keluarga sama juga. Seorang ibu menganggap anak itu setia ketika anak itu menuruti apa maunya ibu. Bahkan si anak ini pusing juga, belajar melulu, itu berarti setia. Nah, apakah gambaran setia itu seperti itu, Bapak-bapak Ibu sekalian? Secara umum memang kita menganggapnya seperti itu. Nah, kita akan lihat, belajar sebenarnya setia itu dari mana sih timbulnya? Ya. Kita lihat dulu ayat ini. Ini ayat emas, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ayat emas di mana? Ayat emas di kuburan. Kalau kita ke kuburan, itu banyak sekali kita dapetin ayat ini. Ya. Di nisannya ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi seakan-akan sampai matinya, dia memang memegang imannya kepada Kristus, pada Tuhan. Dia memelihara iman. Nah, kita akan baca nih 2 Timotius 4 ayat 7. Ini saya kasih 3 versi supaya kita bisa tahu ya. 1 BIS bahasa Indonesia sehari-hari. TB terjemahan baru, FAYH firman Allah yang hidup. Kita lihat nih, ada nggak perbedaannya atau yang memperjelas satu dengan yang lain. Kalau BIS, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Di sini dijelaskan tetap setianya jelas kepada Kristus jelas. Ya. Kalau di TB, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Hampir sama. Ya. Kemudian yang ketiga di FAIH, aku telah lama berjuang dengan gigih bagi Tuhan. Dan sepanjang perjuangan itu, aku tetap setia kepadanya. Sekarang tiba waktunya bagiku untuk berhenti berjuang dan beristirahat. Kalau kita bicara 3 hal ini, ada beberapa komponen sebenarnya, ada beberapa dimensi yang disebut dengan kesetiaan. Apa itu? Kita lihat. Ya. Nih. Dimensi kesetiaan. Dimensi kesetiaan itu pertama harus ada waktu. Harus ada awal, harus ada akhir. Itu baru kita bilang itu ada proses kesetiaan. Kalau kita nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, kita nggak tahu. Nggak bisa dikatakan satu kesetiaan. Sama seperti Allah. Waktu Allah menciptakan dunia, Dia menciptakan manusia, Dia bedakan dengan makhluk yang lain dengan memberikan nafasnya. Bahkan waktu Dia menciptakan Allah, itu Dia bilang imago Dei, sesuai dengan citranya, sesuai dengan image-nya Allah. Berarti itu adalah tujuan awal. Mulai awal Allah menciptakan manusia itu tujuannya seperti itu. Dalam prosesnya, manusia jatuh dalam dosa, terus mulai dari Taurat, Nabi-Nabi, terus sampai zaman Yesus. Kita akan dijanjikan nanti akhirnya. Akhir itu adalah akhir kehidupan kita maupun akhir zaman. Disitulah kemudian kita baru muncul yang dinamakan dengan kesetiaan. Jadi harus ada awal, harus ada akhir, dan harus ada perjuangan. Ya, itu dimensi yang pertama. Waktu. Kemudian kita akan lihat dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua itu ya, harus ada perjanjian sebagai parameter. Jadi begini nih Bapak-bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita di awal harus terjadi sesuatu dulu. Ya. Baru itu dihitung. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah, ini saya lihat kan, sesuatu itu adalah perjanjian atau parameter. Awalnya harus ada itu dulu. Keyakinan yang menjadi perjanjian atau parameter itu ukuran. Ini untuk lebih mudah kita baca Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bumi. Berarti ini ada satu perjanjian. Pada waktu Allah menciptakan, ada suatu keinginan yang Allah
eh, kerjakan dalam kehidupan manusia. Kemudian perjanjiannya adalah ini, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi, suatu kesetiaan itu harus diawali dengan satu perjanjian. Di Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Berarti kita udah tahu. Pada waktu kita tidak masuk ke dalam kata setia, harus ada awalnya. Awalnya itu harus ada perjanjiannya dulu. Ya. Awalnya itu harus ada sesuatu yang menjadi ukuran keteguhan kita. Berarti ini ada dua pihak, antara orang yang berjanji dan yang memberikan janji. Ini yang kedua, dimensi kesetiaan. Kemudian kita lanjut. Ya. Di sini dikatakan, setelah kita mempunyai perjanjian, kita mempunyai keyakinan di awal. Ini sebagai ukurannya ini begini. Ini apapun Bapak-Bapak Ibu. Kemudian kita ngomong kesetiaan pernikahan. Kesetiaan pernikahan itu harus diawali dengan perjanjian dulu. Waktu kita menikah, diberkati, kita memberikan janji-janji kita bukan kepada pastor atau kepada pendeta, janji kita bukan kepada hanya pada suami istri, tapi janji kita itu kepada Allah. Dari situlah titik tolak kita akan dihitung, kita setia nggak dalam kehidupan keluarga kita. Karena ada pernikahan, karena ada janji kepada Tuhan. Maka ketika pernikahan tidak diberkati atau tidak berjanji di hadapan Tuhan, ya kita nggak jamin. Pengertian ini harus ada. Demikian juga dengan iman. Pada awalnya, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, berarti itu suatu keyakinan, suatu perjanjian penuh kita dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah diselamatkan, oke, aku akan ikut. Berarti itu ada suatu perjanjian. Dimensi selanjutnya, itu harus ada keyakinan penuh, hubungan, dan berkorban. Artinya apa? Begini Bapak-Bapak, khusus sekalian. Setelah kita punya ukuran, kita punya janji, kita punya iman, kita punya keyakinan di awal, kita harus menjalankan itu. Nah, proses titik kita mulai menjalankan itu dinamakan dengan proses kesetiaan. Proses kesetiaan itu apa? Satu, kita harus punya keyakinan penuh dari apa yang kita janjikan di awal. 2 Timotius 2:15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi, keyakinan penuh itu seperti seorang pekerja. Kita nggak usah malu. Untuk menyatakan keyakinan kita itu kita nggak boleh malu. Untuk menyatakan kebenaran janji yang sudah kita berikan, itu kita nggak boleh malu. Maka kita harus punya keyakinan penuh. Keyakinan penuh ini akan membuat apa, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Itu akan menjadi prioritas dalam hubungan kita. Dalam hidup kita itu akan menjadi prioritas. Keyakinan penuh itu akan menjadi prioritas dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, hubungan. Hubungan itu apa? Akulah pokok anggur. Ayatnya di Yohanes 15:11, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian, dimensi kesetiaan pada waktu proses kesetiaan itu adalah yang pertama tadi keyakinan penuh. Kedua, kita harus punya hubungan. Apa saja itu kita harus punya. Waktu kita pernikahan, kita harus punya hubungan. Dua-duanya berhubungan. Mempunyai hubungan yang terbuka. Saling terbuka, jujur apa adanya. Dan mereka menjaga hubungannya. Dengan iman pun sama. Kita menjaga hubungan itu. Kita harus tetap berada dalam pokok anggur itu, yaitu Yesus. Kemudian yang ketiga, dimensi kesetiaan itu adalah berkorban.
2 Timotius 1:12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu bahwa kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadamu hingga pada hari Tuhan. Ini hubungannya dengan perjanjian. Kesetiaan itu harus memenuhi 3 unsur ini. Keyakinan penuh, menjaga hubungan, dan kita harus berani berkorban. Karena janji yang sudah kita berikan pada saat pertama kali awal kita menyatakan bahwa kita akan melakukan itu. Kita harus berani berkorban. Tapi kalau misalnya begini, oh saya yakin, iya itu jadi prioritas kok dalam hidup saya. Oh iya saya menjaga hubungan yang baik. Ya. Tapi kamu mau memaafkan nggak? Kamu mau berkorban nggak? Korban perasaan misalnya, mau nggak? Kita belum korban tubuh, perasaan. Mungkin ada suami-suami yang berkata begini, oh saya kan bekerja siang malam, saya mengorbankan tubuh saya. Oke, itu benar. Tapi ketika ada sesuatu kesalahan, mau nggak dia berkorban untuk memaafkan? Itu hal yang gampang. Atau kemudian berpikirnya begini, oke, karena istri saya berbuat seperti itu, ya saya harus berbuat seperti itu. Sama. Ketika suaminya berbuat seperti itu, istrinya menganggap saya harus berbuat seperti itu. Kalau itu dilakukan berarti dia tidak berkorban. Dan dia tidak mengutamakan hubungan. Dan dia tidak mempunyai keyakinan penuh bahwa janji yang dia buat di depan itu akan dilakukan. Ini adalah dimensi kesetiaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada akhirnya. Nah ini, pada waktu proses akhir, itu kita akan berbuah ketika kita bertahan sampai akhir. Berbuah dan bertahan sampai akhir. Artinya apa sih berbuah? Kita mempunyai dampak yang positif untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita. Maka dikatakan Galatia 5:22, buah roh, kesetiaan itu buah roh, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Maka agak susah. Kalau yang dinamakan dengan buah roh, berarti kita harus menjaga roh kita supaya berbuah. Bahkan roh untuk bisa berbuah itu kaitannya dengan jiwa dan tubuh kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, ketika itu dipimpin oleh roh kebenaran itu, itulah yang akan membuat kita berbuah. Ya, bertahan sampai akhir. Seperti yang dikatakan tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, kesetiaan itu ada 3 proses. Awal, pertengahan, dan akhir. Awal adalah perjanjian ketika kita memulai untuk meyakini apa yang akan kita lakukan. Pelaksanaannya itu kita harus punya keyakinan, kita harus punya hubungan, dan yang ketiga kita harus rela. Dan terakhir baru kita akan bisa berbuah dan kita akan bertahan sampai akhir. Oke, itu adalah dimensi kesetiaan. Nah, sekarang kita masuk dalam topik kita. Untuk tetap setia itu bagaimana? Kalau dikatakan bahwa kesetiaan itu hasil dari roh, buah roh, kita bagaimana supaya kita tetap setia? Berarti kita harus memberikan buah, menghasilkan buah-buah roh itu harus bagaimana? Pertama, yang simpel nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teguhkanlah iman dengan janji Tuhan. Maksudnya begini nih, Bapak-bapak sekalian, ya. Ini saya kasih. Teguhkanlah iman, maksudnya gini, ini Ibrani 13. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Untuk tetap setia, kita harus meneguhkan iman dan kita percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya sama janji Tuhan? Ya balik, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Kita balik ke Alkitab. Itu adalah janji. Begini nih, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Pada waktu itu saya ikut rakerda ya. Dan kita ada doa pagi. Saya sangat tertarik mengikuti doa pagi pada waktu itu dipimpin oleh Pak Lukas Wong, di orang PPD. Dia kasih pokok-pokok doa. Setiap kali pokok-pokok doa, temanya apa? Dia pegang janji Tuhan. Dia teguhkan. Tuhan telah berjanji. Tuhan mengatakan dalam misalnya Ibrani 13 ayat 8 bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya misalnya. Atau Tuhan akan memelihara engkau, maka janganlah kamu takut. Itu dipegang semua janji-janji. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita nggak menganggap firman Tuhan ya dan amin, itu hanya sebuah kalimat-kalimat kosong, kita nggak bisa setia. Tapi kita harus teguhkan dengan iman, dengan janji Tuhan. Pernikahan juga sama. Kita harus meneguhkan janji kita terhadap pasangan-pasangan. Di keluarga itu seperti itu. Ingat, ketika kita yakin akan setiap janji Tuhan, maka kesetiaan itu masuk pada rel yang benar. Walau kadang-kadang kita suka tersendat, tapi rel itu tetap jalan. Yang kedua, kita harus melekat erat pada Allah. Ya, ini harus kita melekat erat pada Allah. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Jika kamu tidak tinggal di aku, kamu gak bisa berbuat. Nah, sekarang melekat erat pada Allah ini, menjaga hubungan ini mesti harus bagaimana? Tadi kan sudah meneguhkan janji, meneguhkan iman kita, meyakini setiap janji. Melekat erat itu apa? Ya kita sering berhubungan dengan Tuhan. Caranya apa? Simple. Gereja kita itu sudah memberikan exercise, latihan. Kita sebenarnya nggak dipaksa, tapi itu exercise. Tinggal kita melakukannya bagaimana. Pertama, BPD. BPD itu luar biasa, Bapak. Saya lihatin ya, yang muda-muda. Oh, oke. Nah, itu harus terapkan. Kedua, doa. Kalau doa kita tuh kurang, maksudnya aduh Tuhan, aku susah nih berdoa. Ikuti ibadah-ibadah doa yang ada. Itu akan mendorong kita. Nih ya, bagaimana kita untuk tetap setia? Teguhkanlah iman. Kedua, melekat erat kepada. Selanjutnya, kalian aja ya. Yang ketiga, tetap terikat pada komunitas. Artinya apa, Bapak-bapak sekalian? Ketika kita merasa kita sendiri nggak kuat, Anda perlu komunitas yang akan mendorong. Komunitas itu siapa? Ya jemaat. Maka jemaat itu harus saling terikat satu dengan yang lain, saling merasakan satu dengan lain. Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Memperhatikan, mendorong kasih dalam pekerjaan baik bukan begini. Oh, ini saya perhatikan orang ini ya. Oke deh, kalau gitu saya suruh dia persembahan. Saya suruh dia persembahan. Bukan cuma itu, maksudnya gini, memperhatikan itu kita melihat mana yang membutuhkan bantuan, mana yang perlu ditolong. Maka kita akan bekerja, melakukan pekerjaan yang baik. Gereja tiap bulan kita membantu sembako untuk beberapa yang terdampak COVID-19.
itu kita memperhatikan. Dan memang kita mendorong siapa yang tergerak untuk ikut serta. Sementara ini memang gereja kita, walaupun dengan ya keuangan yang pas-pasan, tapi Ibu Gembala berpikir, berusaha, dan yang mencari jalan keluar bagaimana. Harusnya kita juga ikut serta di dalam. Kemudian janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jangan ini loh, pertemuan-pertemuan ibadah walaupun kita lewat Zoom, itu jangan kemudian kita berpikir, ada YouTube, besok saya bisa, nanti malam mau tidur saya bisa dengar, besok pagi-pagi bisa benar. Kalau lupa ya besok paling lambat hari Sabtu lah, Minggu sudah ada yang baru ya Sabtu saya lihat. Bukan hanya begitu. Kita harus mengerti belajar firman. Ketika kita sendiri kurang mampu untuk memahami firman, itulah kita belajar pada waktu ibadah-ibadah. Dan ada satu program ya Bapak-bapak, Ibu khusus sekalian saat ini, kita tuh ada program mentoring. Itu yang sudah dikerjakan sebenarnya. Ini akan dikerjakan. Jadi staf pastoral itu akan mementor beberapa jemaat. Jadi nanti jemaat itu akan dibagi. Mentornya baik oleh Janes Sitinjak, baik oleh Lina Suleman, baik oleh saya, baik oleh Jackson, baik oleh Johan. Dan kita akan memonitor, mencoba membangun hubungan jemaat-jemaat tertentu. Dulunya kita KKA, tapi KKA mungkin kita agak susah. Nah, kita bikin gitu lebih luas. Tujuannya apa? Supaya kita tetap terikat dalam satu komunitas. Kita bisa berbuat baik, kita bisa saling menasihati, kita bisa mendukung dalam doa. Itu yang harus kita butuhkan untuk kita tetap setia. Yang keempat, kita mesti rela berkorban. Berkorbannya gimana? Janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Apalagi dalam masa-masa seperti ini. Apa yang kita bisa? Bantuan belum tentu materi ya Bapak-Bapak sekalian. Bisa. Kita menguatkan, memberikan doa. Bisa. Tapi ketika kita punya kelimpahan materi, kita juga boleh. Kemudian Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Jadi berkorban itu pertama kita memberikan sesuatu. Yang kedua, kita harus kuat bertahan, memikul segala penderitaan yang timbul karena janji yang telah kita berikan di awal. Makanya tidak ada satu keluarga itu yang semuanya aman, smooth dari awal sampai akhir. Tidak ada. Pasti akan terjadi gejolak. Gejolak itu yang akan melatih kita dalam kesetiaan kita. Ya. Apakah kita tetap mau berpegang pada janji kita, menjaga hubungan, dan kita rela berkorban? Dan itu adalah tipsnya untuk kita tetap setia. Tadi dikatakan, kita harus melekat. Kita punya keyakinan penuh. Kita terikat pada komunitas. Ya, jangan lepas-lepas nih komunitasnya. Maka kadang-kadang ada yang begini, Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya ikut sana, ikut sana. Nggak apa-apa, sekali-sekali sih boleh ikut sana. Tapi nanti akan muncul kebingungan ketika terjadi masalah dengan kita. Kita pikir kalau saya kesana kan nanti yang ngasih bantuan saya banyak. Itu ngasih bantuan, sono ngasih bantuan, ini ngasih. Kita pikirnya begitu. Tapi kita akan sulit sekali untuk bertumbuh. Oke? Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada satu kunci. Ini saya kasih ya. Saya balik lagi ke tadi. Ada satu kunci sebelum kita masuk dalam kesimpulan. Yang 3 tadi, keyakinan penuh, hubungan sama korban. Ini apa sih? Ini sebenarnya adalah iman, pengharapan, dan kasih.
Ketika kita punya keyakinan penuh, itu adalah iman kita. Ketika kita punya hubungan, itu adalah pengharapan kita karena kita punya hubungan yang erat. Berkorban itu adalah kasih. Jadi kesetiaan, perjalanan kesetiaan kita itu adanya di iman, pengharapan, dan kasih. Inilah yang akan membuat kita menjadi setia. Ya. Kita akan sampai kepada kesimpulan, dan ya Bapak-Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah tahu sekarang apa itu kesetiaan dan bagaimana caranya untuk tetap setia. Tidak ada satupun tindakan yang kita bisa lakukan secara tubuh, akal untuk melakukan setia kalau kita tidak punya satu perjanjian dan keyakinan penuh di awal. Kesimpulan, kesetiaan timbul dari suatu perjanjian yang akan menjadi ukuran, diyakini dengan penuh, dengan membina sebuah hubungan yang erat disertai kerelaan untuk berkorban, dan akan memberikan dampak dalam sepanjang rentan waktu hidup kita. Maka ketika kita mati, baru kita bisa dilihat setia. Manusia akan menilai kita setia, dan Tuhan juga akan menilai kita setia. Karena apa? Kesetiaan yang dinilai oleh Tuhan itu akan memberikan upah dan mahkota kehidupan. Kedua, untuk sebuah kesetiaan merupakan sebuah hasil dari iman, komitmen, dan pekerjaan kasih yang jelas membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak-Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tapi saya rindu dengan kesetiaan ini kita membuka satu cakrawala baru, bahwa kesetiaan itu merupakan satu proses. Pada waktu proses kesetiaan, awal proses kesetiaan dan akhir, kita tidak akan bisa menemukan kesetiaan di situ. Akan sulit menemukan karena kita sedang proses. Atau kalau dalam iman Kristen kita ngomong pada saat kita penuh perjanjian, keyakinan itu adalah masa justification. Kemudian proses kesetiaan ini adalah sanctification, proses penyucian diri kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita selesai, itu namanya proses glorification. Tiga hal ini harus kita hubungkan. Semuanya itu memang berhubungan, Bapak-Bapak dalam iman Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah firman-Mu tetap tertanam di dalam hati kami, dan Kau akan selalu menyertai kami kemanapun kami akan pergi, kami akan melakukan sesuatu. Ingatkan kami bahwa kami punya keyakinan yang teguh di dalam Kau, dan kami punya pengharapan yang kuat, dan kami harus mengerjakan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami, dan Kau akan terus proses kami, sehingga pada akhirnya kita semua, kami semua akan disebut dengan orang-orang yang setia. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini, dan saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Di Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh langsung ditransfer dari rekening di bawah ini atau diberikan kepada saudara Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita lakukan pagi hari ini, yang sudah menolong kami, memberkati kami, mengajar kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kau berkati setiap persembahan kami ini, agar supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di GSD Usaha. Tuhan berkati kami yang bekerja, yang belum bekerja juga. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memberikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggal.
persekutuan kita akan mendengarkan pengumuman yang bisa lewat. Saksikan tayangan berikut. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, biarlah Kau setia, kiranya Kau setia. Setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Semoga boleh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami terus berdoa buat gereja kami, GSD Musambi. Biar Tuhan Engkau terus memberkati untuk pembangunan gereja Tuhan. Setiap dana-dana yang diperlukan Tuhan, semuanya dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap tukang-tukang yang mengerjakannya juga Tuhan, tolong mereka Tuhan, jaga, lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Esther beserta dengan suami dan anak-anaknya dimanapun mereka berada juga Tuhan, terus menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan setiap kami juga Tuhan, para staf pastoral Tuhan yang melayani, para pekerja Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus menjaga dan memelihara kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang lagi kesulitan Tuhan Engkau berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkaulah jawaban dari segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap setia mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa Kau tercurahkan dalam kehidupan kami Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan menerima berkat dari Tuhan, dan kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.